Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istaqahu min ibadihi lit ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bisulfa 'indal malikil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan tahta lana abwaba ridha wa taysir wa taghliqu biha abwaba syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalah ala khair wa tiba'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Fatihah lillahi ta'ala bismillah ar-rahmanir rahim sallallahu alaihi wasallam yang muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan al-muslimin wal muslimat para muslimin wa khususan al-muslimin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis salih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila al-qal. Al-haditsu tsamin, adapun hadis ke-8. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala, berkata siapa Ali? Qala, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yajlisu, duduk, ala kulli babin, di setiap pintu, minal masjidi, dari masjid, yaumal jumu'ati, di hari Jumu'ah. Siapa yang duduk? Sab'una, 70 malakan, malaikat. Yang tubuna, mencatat. Siapa sab'una malakan? An-nasa, manusia. Bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Hatta yakuna, sehingga ada. Siapa akhiruman, paling akhirnya manusia. Yuktabu, yang dicatat. Rajulun, seseorang. Ja'a, yang datang. Siapa rajul? Hina yajlisu, ketika duduk. Siapa? Al-imamu, imam. Alal mimbari, di atas mimbar. Falam yu'zi, maka tidak menyakiti. Siapa rajul? Ahadan, seseorang. Fi majlisihi,
di majelisnya atau di tempat duduknya si rajul. Walam yakul, dan tidak berkata siapa rajul illa khairan, kecuali kebaikan. Fadzalika, maka adapun si rajul itu adna ahli yaumil jumu'ati, paling rendahnya ahli hari Jumat. Apanya? Hadzon, ganjarannya. Wadzalika, dan adapun adna ahli yaumil jum'ah itu alladzi orang yughfaru, yang diampuni, lahu bagi alladzi ma apa-apa amila yang melakukan siapa alladzi minas sayyiati, daripada kejelekan, bainal jum'ataini, antara dua Jumu'ah. Hadis ke-8 diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sahabat Ali ini merupakan sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Thalib itu adiknya Abdullah. Abdullah itu ayahnya Nabi. Abi Thalib itu ayahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali selain sepupu Nabi juga merupakan menantunya Nabi, karena Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali merupakan babu Madinatil Ilmi, pintunya kota ilmu. Jadi Nabi merupakan pusatnya ilmu, sumbernya ilmu, yang kalau mau masuk ke kota maka orang harus lewat pintu. Nah, pintunya itu Sayyidina Ali. Banyak sekali cerita tentang keistimewaan Sayyidina Ali. Di antara satu yang paling jelas adalah apabila para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disebutkan namanya maka dibacakan radhiyallahu anhu. Semua sahabat Nabi ketika disebutkan namanya maka dibacakan radhiyallahu anhu. Apa artinya radhiyallahu anhu? Semoga Allah meridhoinya. Kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali selain radhiyallahu anhu juga karramallahu wajhah. Apa artinya karramallahu wajhah? Semoga Allah memuliakan. Mulia lebih daripada ridho. Kenapa Sayyidina Ali disebutkan karramallahu wajhah? Karena Sayyidina Ali seumur hidupnya tidak pernah melihat kemaluan. Sesuatu yang mustaqbar tidak pernah dilihat. Maka ketika disebutkan nama Sayyidina Ali, kita berdoa karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajah beliau. Karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Saking malunya, sudah pernah sering melihat Rasul, tidak mau melihat yang ada pada dirinya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwasanya Rasul
wasallam bersabda, yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jumu'ati sab'una malakan. Duduk di setiap pintu masjid setiap hari Jumat. Jadi kalau hari itu masuk hari Jumat, yang lebih tepat itu Jumu'ah. Jadi mimnya dibaca dhamma, Jumu'ah. Dibaca Jum'ah boleh hari Jumat, tapi yang lebih tepat itu Jumu'ah. Setiap hari Jumat duduk di pintu masjid 70 malaikat. Ngapain mereka duduk di pintu masjid? Mencatat setiap orang yang masuk ke masjid dengan namanya, dicatat semuanya lengkap. Jadi 70 malaikat ini nyatet, berarti ada 70 catatan. Mereka mencatat semua yang masuk ke masjid, jam berapa, apa niatnya, bawa hajat apa, semua yang ada pada diri orang yang masuk ke masjid hari Jumat itu dicatat semua oleh para malaikat. Sehingga yang paling akhir yang dicatat masuk ke masjid di hari Jumat adalah orang yang masuk ke masjid ketika imam duduk di mimbar. Jadi yang jadi khatib itu yang bagusnya adalah yang jadi imam sholat Jumat. Yang jadi khatib itu yang bagusnya yang jadi imam sholat Jumat. Kalau khatib beda dengan imam boleh enggak? Boleh. Tapi yang bagus khatib itu imam sholat. Yang terakhir yang dicatat oleh malaikat adalah orang yang masuk ke masjid ketika imam sedang duduk di mimbar. Jadi imam naik ke mimbar mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian imam duduk, muadzin azan. Nah, ketika imam duduk masih ada yang masuk, itu yang terakhir dicatat. Ketika imam sudah berdiri untuk khutbah, maka orang yang masuk yang telat ke masjid itu tidak dicatat oleh malaikat. Udah gak dapat apa-apa. Nah, paling akhirnya orang yang dicatat ke masjid hari Jumat adalah orang yang masuk ke masjid ketika imam duduk di mimbar sebelum mulai khutbah. Dan ganjarannya beda-beda. Yang paling besar ganjaran orang yang masuk ke masjid hari Jumat adalah yang paling awal. Disebutkan dalam riwayat, yang paling awal itu dapat onta. Diibaratkan orang yang awal masuk ke masjid dapat onta. Yang lebih telat lagi dapat kambing. Yang lebih telat lagi dapat ayam. Yang paling akhir dapat telur. Rugi enggak orang yang ketika ada di hadapan dia onta, kambing, ayam, telur. Di hadapan dia itu ada onta, kok dia milih dapat telur? Rugi enggak? Rugi. Bodoh enggak orang kayak gitu? Bodoh. Kalau kita seandainya aja kalian santri sama anak dikasih hadiah, orang yang pertama datang ikut ngaji pagi hari maka dia dapat 10 juta misal. Orang yang paling terakhir datang pengajian sudah dimulai baru dia datang maka dia dapat 10.000. Kira-kira kalian mau buru-buru ngejar 10 juta apa udah nggak apa-apa 10.000 aja? Orang yang berakal dia akan mengejar yang paling besar 10 juta. Nah, seperti itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi. Tapi meskipun paling kecil ganjarannya dikatakan yang paling terakhir masuk ke masjid,
itu adnan nasi haqqan, adna ahli jum'ati, adna ahli yaumil jum'ati haqqan, paling kecilnya ganjaran orang yang ikut sholat Jumat itu orang yang masuk ke masjid ketika imam sudah duduk di mimbar. Paling kecil ganjarannya apa? Dijelaskan wa dzalikal ladzi yughfaru lahu ma 'amila minas sayyi'at bainal jumu'ataini. Paling kecil ganjarannya orang yang dapat bagian hari Jumat adalah apa-apa yang dia lakukan di antara Jumat ke Jumat itu diampuni oleh Allah. Semua kejelekan antara Jumat ke Jumat diampuni oleh Allah. Itu paling kecilnya segitu. Gimana yang lebih besar? Maka dikatakan hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, tuannya hari, pemimpinnya hari itu hari Jumat. Al-khabaru adapun hadis itu ditamami dengan sempurnanya hadis. Jadi hadis ini hanya kutipan, yang lebih sempurnanya disebutkan di kitab-kitab hadis. Kama sebagaimana qala berfirman siapa ta'ala Allah ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala, dan ingatlah, qala ketika berkata siapa rabbuka Tuhanmu, lil malaikati kepada malaikat, inni sesungguhnya aku itu ja'ilun menjadikan siapa aku fil ardi di atas bumi khalifah sebagai pemimpin. Qalat berkata siapa al malaikat, malaikat, ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ataj'alu, apakah menjadikan siapa engkau fiha di atas arad, di atas bumi, menjadikan man makhluk yufsidu yang merusak, siapa man fiha di atas arad, wa yasfiku dan menumpahkan, siapa man ad-dima darah, wa nahnu sedangkan kami itu musabbihu mensucikan, siapa kami bihamdika dengan memuji engkau, wa nuqaddisu dan mensucikan siapa kami laka kepada engkau. Falama, maka menjelaskan siapa Allah alaihim kepada malaikat. Wa qala, dan berkata siapa Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, inni sesungguhnya aku itu a'lamu mengetahui siapa aku, ma apa-apa, la ta'lamuna yang tidak kalian ketahui. Fakhafat, maka takut siapa al malaikatu malaikat
malaikat haulal arsy di sekeliling arasy sab'a marratin 7 kali. Fatajawaza maka memaafkan siapa Allah anhum kepada malaikat kama sebagaimana tajawaza memaafkan siapa Allah anil malaikati kepada malaikat. Summa nazalu kemudian turun siapa malaikat. Fabanau maka membangun siapa malaikat alal ardi di atas bumi al-Ka'bata Ka'bah. Summa rafa'aha kemudian mengangkat terhadap Ka'bah siapa Allah Ta'ala waqtat tawaf waqtat tufani di waktu topan. Waktu topan dulu ada terjadi sebuah bencana topan di atas bumi, maka Allah mengangkat Ka'bah ilas samai ke langit ar-rabi'ati keempat. Wa khalaqa dan menciptakan siapa Allah Ta'ala manaratan tiang menara fi jambil baiti di samping bait yakni al-Ka'bata yaitu Ka'bah di samping Ka'bah. Summa sammahu kemudian menamakan siapa Allah terhadap al-manarah al-baital ma'mura dengan nama Baitul Ma'mur. Wa tawwala dan memanjangkan siapa Allah al-manarata menara tiang tersebut khamsami'ati amin sepanjang jarak 500 tahun. Fa'idha kana maka apabila ada apa yaumul jum'ati yaumul jum'ah yas'adu naik siapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam naik alal manarati ke atas manarah ke atas menara wa yu'adzinu dan azan siapa Jibril wa yas'udu dan naik siapa Israfilu malaikat Israfil alal mimbari ke atas mimbar wa yakhtubu dan khutbah siapa Israfil wa ya'ummu dan menjadi imam dan mengimami siapa Mikail malaikat Mikail lil malaikati atas para malaikat. Fa'idha faragu maka apabila selesai siapa malaikat
minas sholati dari sholat. Fayaqulu maka berkata siapa Jibril, malaikat Jibril. Ma itu apa? Hasola yang ada, li bagiku, minas sawabi dari ganjaran, li ajlil adhani atas adhanku, wahabtuhu aku berikan apa mahasolali li jami'il muadzinina kepada semua muadzin fi wajhil ardi di atas bumi. Wa yaqulu dan berkata siapa Israfilu, malaikat Israfil. Ma apa hasola yang ada, li bagiku, minas sawabi dari pahala, lil khutbati atas khutbah, wahabtuhu aku berikan apa mahasolali aku berikan li jami'il khutobai kepada semua khatib fi wajhil ardi di atas bumi. Summa yaqulu kemudian berkata siapa Mikailu, malaikat Mikail. Ma apa hasola yang ada, li untukku, minas sawabi daripada pahala, li ajlil imamati atas menjadi imam, wahabtuhu aku berikan mahasolali liman kepada orang ya ummu yang mengimami siapa man yaumal jumu'ati di hari Jumat fi wajhil ardi di atas bumi. Summa taqulu kemudian berkata siapa al malaikatu, malaikat. Ma apa hasola yang ada, lana bagi kami, minas sawabi daripada ganjaran, minal jamaati atas sholat jamaah, wahabnahu kami hibahkan itu maha sholalana li jami'i man kepada semua orang sholat yang sholat siapa man sholat al-jumu'ati sholat jumu'ah khalfal imami di belakang imam. Ada cerita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Allah dalam Al-Baqarah menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di masa dulu sebelum semesta ada, sebelum manusia diciptakan. Allah berfirman kepada malaikat, "Ya malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan di atas bumi khalifah, pemimpin. Yang namanya khalifah itu adalah orang yang bertugas untuk memakmurkan, untuk merawat, untuk mensejahterakan, untuk menjaga. Itu khalifah, tugasnya pemimpin. Coba kita bayangkan, Allah itu Tuhan yang maha mutlak. Allah itu yang maha mampu, yang maha berkuasa. Seandainya Allah menginginkan sesuatu, maka Allah tinggal menjadikannya saja. Gak ada urusan dengan yang lain. Tapi kita lihat seperti apa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang maha pengasih dalam ayat ini mengajarkan kepada kita seperti apa sosok pemimpin yang baik. Allah yang maha mampu, kalau menginginkan sesuatu tinggal tinggal jadiin aja. Itu Allah, pemimpin yang maha mutlak. Tapi meskipun begitu, Allah enggak seperti itu. Allah ketika hendak menciptakan manusia sebagai khalifah, Allah ngajak ngobrol dulu kepada malaikat. Allah berdiskusi dulu dengan malaikat. Apa butuhnya Allah itu ngobrol? Apa butuhnya Allah itu diskusi dengan malaikat? Apa butuhnya? Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mampu, Allah yang maha tahu. Apa butuhnya Allah sehingga Allah ngajak ngobrol, ngajak diskusi malaikat ketika Allah hendak menciptakan manusia sebagai khalifah? Gak ada perlu, gak ada butuh, gak ada pentingnya. Tapi meskipun begitu, Allah ngajak ngobrol dulu malaikat. Ini takliman, ini pelajaran buat kita. Wahai para calon pemimpin, seandainya di masa depan kalian memiliki ide, memiliki gagasan, memiliki keinginan, dan kalian mampu untuk merealisasikannya, maka lihat apa yang Allah ajarkan. Diskusi dulu, rapat dulu, kasih tahu dulu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di atas bumi itu makhluk yang nantinya akan merusak di sana, yang nantinya akan menumpahkan darah di atas muka bumi? Santriwan, santriwati, Allah udah nyiptain malaikat belum ketika cerita ini terjadi? Belum. Allah baru ingin menciptakan, Allah belum nyiptain. Tapi kenapa Allah belum nyiptain? Malaikat seakan-akan sudah tahu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nantinya akan merusak, yang nantinya akan numpahin darah? Allah aja nyiptainnya belum, tapi malaikat kok seakan-akan sudah tahu nantinya manusia bakal merusak. Bumi ini rusak, gunung dikeruk, lautan dicemari, ozon lapisan dirusak, hutan ditebangi, gersang jadinya, perubahan cuaca, rusak bumi ini.
Kok seakan-akan malaikat sudah tahu kalau di atasnya nanti manusia itu bakal numpahin darah. Peperangan terjadi di setiap fase sejarah manusia. Dari zaman dulu sampai nanti akhir zaman, perang itu selalu ada, pertumpahan darah selalu terjadi. Kira-kira malaikat tahu dari mana? Padahal manusianya belum diciptain. Ternyata dijelaskan dalam ayat lain, dalam riwayat bahwasanya sebelum Allah nyiptain manusia sebagai khalifah di atas bumi ini sudah ada yang jadi khalifah dulunya. Siapa mereka? Banul Jan. Banul Jan itu khalifah di atas bumi sebelum kita. Yang dilakukan Banul Jan itulah yang akhirnya menjadikan malaikat seakan-akan tahu kalau nanti manusia juga akan berbuat seperti mereka, Banul Jan. Jadi dulunya yang ada di atas muka bumi ini bukan kita, bukan manusia, Banul Jan. Mereka luar biasa, bahkan lebih maju lagi daripada manusia. Apa yang mereka capai, apa yang mereka raih sudah melampaui dari apa yang dicapai, apa yang diraih manusia saat ini. Kemudian mereka berbuat kerusakan, saling berperang, saling membunuh. Maka Allah utus malaikat Azazil untuk membasmi mereka. Akhirnya mereka pun lari ke lautan, lari ke lembah-lembah. Maka setelah itu baru Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah. Karenanya malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ya Allah senantiasa bertasbih, senantiasa bertahmid, senantiasa mensucikan Engkau. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai malaikat, saya tahu apa yang tidak kalian ketahui. Ulama menjelaskan panjang lebar tentang inni a'lamu ma la ta'lamun itu. Panjang lebar dijelaskan oleh para ulama. Sebagian ada yang mengatakan, kenapa Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun? Allah mengatakan sesungguhnya aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Karena Allah itu ingin membedakan di antara kalian wahai para malaikatku, di antara kalian wahai makhluk yang selalu bertasbih, bertahmid, mensucikan aku, beribadah kepadaku, ada satu di antara kalian yang bukan golongan kalian. Nah, aku ini ingin membedakan dia dari kalian. Selama ini dia ada di tengah-tengah kalian, mirip seperti kalian, padahal dia itu bukan termasuk golongan kalian. Siapa dia ini? Iblis. Iblis itu zaman dulunya beribadah, nyembah pada Allah, luar biasa ibadahnya. Iblis itu ada, seakan-akan dia itu ada di tengah-tengah kalian. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah mengatakan sesungguhnya aku tahu apa yang tidak kalian tahu, itu malaikat semua ketakutan, keter. Takut kenapa? Takut kalau Allah murka. Gara-garanya seakan-akan mereka tahu, seakan-akan mereka paham. Akhirnya karena mereka ketakutan, mereka minta ampun. Tawaf sekeliling arasnya Allah sebanyak 7 kali. Tawaf 7 kali. Maka kemudian Allah pun memaafkan mereka, memaafkan para malaikat. Lalu malaikat ini turun ke bumi membangun Ka'bah di atas bumi. Maka riwayat yang paling benar bahwasanya Ka'bah itu awal baiti wudi'a linnas. Ka'bah itu rumah. Tapi yang paling betul adalah
para malaikat. Kemudian ketika malaikat selesai membangun Ka'bah, Allah mengangkat Ka'bah ini ke langit keempat ketika di atas bumi terjadi bencana topan. Ini semua daratan terbenam oleh air, semuanya hancur, tapi Ka'bah enggak, karena diangkat oleh Allah ke langit keempat. Kemudian setelah itu Allah menciptakan dari atas Ka'bah sampai jarak 500 tahun ke atas. Di atasnya Allah menciptakan Baitul Ma'mur. Jadi kalau di bumi makhluk Allah tawaf keliling Ka'bah, kalau di langit para malaikat tawaf keliling Baitul Ma'mur. Di atasnya Ka'bah di sana ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau kita tawaf keliling Ka'bah, malaikat tawaf keliling Baitul Ma'mur. Ketika hari Jumat tiba, maka malaikat Jibril azan untuk malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir. Jibril azan, Mikail naik, Israfil naik mimbar. Malaikat Israfil khutbah, semua malaikat ketika hari Jumat hadir di situ. Selesai Israfil khutbah, Mikail ngimaman sholat, semuanya sholat Jumat. Ketika selesai sholat, Jibril kemudian berkata, apa yang aku dapatkan dari pahala azan, aku berikan semua pahala itu kepada para muadzin di atas bumi. Kemudian Israfil berkata, apa yang aku dapatkan daripada pahala khutbah, aku berikan pahala itu kepada semua khutbah, semua orang yang khutbah di atas bumi. Kemudian Mikail berkata, apa yang aku dapatkan daripada pahala ngimamin, aku berikan pahala itu kepada semua imam sholat yang ada di atas bumi. Kemudian para malaikat semuanya mengatakan, apa yang kami dapatkan daripada pahala sholat berjamaah, kami berikan pahala itu kepada semua orang yang sholat berjamaah. Malaikat butuh pahala enggak? Malaikat butuh pahala enggak? Malaikat itu mukallaf enggak? Malaikat itu dihisab enggak nanti di akhirat? Enggak. Mereka beribadah terus-terusan dapat pahala enggak? Ya apa? Yang namanya ibadah itu pasti ada ganjarannya. Ganjarannya banyak ibadah itu. Nah, mereka berikan pahala ibadah mereka kepada makhluk, kepada manusia. Artinya apa? Menghadiahkan pahala hukumnya boleh. Menghadiahkan pahala hukumnya boleh. Apa contohnya menghadiahkan pahala? Tawasul, tahlil, itu apa yang kita baca dapat pahala. Pahala yang kita baca itu kita hadiahkan kepada ahli kubur. Maka yang namanya tawasul, yang namanya tahlil bukan perkara yang bid'ah. Para malaikat pun menghadiahkan pahala. Kalau kita cari di kitab-kitab, nggak akan ketemu hukum tahlilan, nggak akan ketemu hukum tawasulan. Yang ada istilahnya itu ihda'us sawab, menghadiahkan pahala. Ini boleh, bahkan para malaikat yang mencontohkan. Wa yaqulu, dan berkata siapa Allah, ya malaikati, wahai para malaikatku,
atatakarramuna, apakah kalian berbuat baik, ala ibadi, kepada hamba-hambaku, wa ana, sedangkan aku itu akramul akramina, paling baiknya orang yang berbuat baik. Ya malaikati, wahai malaikatku, ushidukum, aku bersaksi di hadapan kalian. Saksikanlah oleh kalian, ini sesungguhnya aku itu qad ghafartu, telah mengampuni siapa aku, lahum, kepada mereka, ibadi. Wahada, dan adapun ini, kulluhu, semuanya, itu maksusun, terkhusus, keistimewaan, fi hadhil ummati, di umat ini. Wala nasiba, dan tidak ada bagian, min hadza, dari semua ini, lisa iril umami, untuk semua umat-umat al-madiyati, yang sudah lewat, umat-umat terdahulu. Ketika para malaikat itu semuanya saling memberikan pahala mereka, Jibril ngasihin pahalanya, Israfil, Mikail, semua malaikat mereka menghadiahkan pahala mereka kepada orang yang sholat Jumat. Maka kemudian Allah berkata, wahai para malaikatku, apakah kalian sedang berlomba-lomba berbuat baik kepada hamba-hambaku? Yang ini ngasih pahalanya, yang ini ngasih pahalanya, yang ini ngasih pahalanya. Berbuat baik, saling berbuat baik pada hamba-hambaku. Tatakarramuna ala ibadi, wa ana akramul akramin. Kata Allah, aku yang paling mulia. Jadi Allah zat yang paling mulia, nggak mau kalah dan nggak mungkin kalah. Seandainya ada yang berbuat baik, Allah lebih baik. Seandainya ada yang menyayangi, Allah lebih menyayangi. Seandainya ada yang dermawan, Allah yang maha dermawan. Seandainya ada yang memaafkan, Allah yang maha memaafkan. Nih, malaikat semuanya melakukan itu semua. Allah pun akhirnya turun tangan. Allah kemudian mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan oleh kalian, wahai para malaikat, sesungguhnya aku mengampuni mereka semua yang sholat Jumat. Dan hal ini khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan umat-umat para nabi terdahulu tidak mendapatkan hal seperti ini. Yang perempuan ada yang bertanya, kalau laki-laki Jumatan mereka dapat pahala diibaratkan onta, diibaratkan kambing, diibaratkan ayam, sampai paling kecilnya itu telur. Mereka sholat Jumat, ada yang jadi muadzin, ada yang jadi khatib, ada yang jadi imam, ada yang sholat Jumat. Bagaimana dengan kami para wanita? Kami tidak melakukan apa yang dilakukan laki-laki. Apakah kami juga kebagian jatah yang disebutkan, yang dijelaskan di kitab ini? Naam. Antunna, wahai para perempuan, meskipun tidak seperti laki-laki dalam urusan ini, tapi tetap dapat jatah, tetap dapat bagian. Bagi siapa? Bagi yang tergerak dalam hatinya keinginan seperti ini. Jadi perempuan-perempuan ketika hari Jumat, jangan sampai nggak ada dalam hati keinginan untuk melakukan apa yang dilakukan laki-laki. Leha-leha aja laki-laki sholat, perempuan nggak ada ingin sholat Jumat. Laki-laki mandi hari Jumat, perempuan mandi hari Jumat.
dapat pahalanya. Laki-laki hari Jumat dengerin khutbah, perempuan ngobrol, perempuan gosip, ya yang gimana mau dapat. Jadi perempuan tetap dapat dengan ketentuan bagi yang menginginkan. Laki-laki mandi hari Jumat, perempuan mandi niat awalul kusla lihuri sholat Jumati, dapat tuh pahala. Laki-laki ketika hari Jumat dengerin khutbah, perempuan dengerin khutbah, dapat pahala. Jadi perempuan juga tetap dapat bagian, tapi bagi yang dalam hatinya ada keinginannya. Sedangkan yang mutlak, yang sama sekali tidak pernah terpikir, yang nggak dapat. Qala berkata siapa Asy-Syaikh Al-Imam Alimul Billah Waddin Az-Zundusti, sami itu mendengar siapa aku Al-Imam Imam Aba Muhammad bin Abdullah bin Fadl yahki menceritakan siapa Aba Muhammad fi amatid darsi di pelajaran umum bil farisiyati dengan bahasa Persia, anil Auza'i dari Imam Auza'i. Auza'i ini muridnya Imam Syafi'i. Qala berkata siapa Auza'i, marra lewat berjalan siapa Maisarah bin Khunais. Maisarah bin Khunais. Maisarah itu laki-laki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke Syam membawa dagangan Siti Khadijah ditemani dengan seorang bernama Maisarah. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan. Jangan gara-gara ada tak marbutoh belakangnya disangka Nabi Muhammad berdagang ditemani seorang perempuan. Gak ada ceritanya. Bahkan mohon maaf, sebagian ustadz di kampung mereka menambahkan Siti di depan Maisarah. Nabi Muhammad berdagang ke Syam ditemani oleh Siti Maisarah. La haula wala quwwata illa billah. Maisarah itu laki-laki. Jangan gara-gara ada tak marbutoh kemudian disangka perempuan. Tolhah juga ada tak marbutoh. Tolhah laki-laki. Hamzah juga ada tak marbutoh. Hamzah laki-laki. Ubaidah ada tak marbutoh, laki-laki. Maisarah bin, kalau perempuan binti, ini bin. Maisarah bin Khunais. Lewat siapa Maisarah? Bil maqabiri, di maqbarah, di kuburan. Yauman, suatu hari. Faqala, maka berkata siapa Maisarah, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salaf wa nahnu lakum khalaf, farahimallahu iyyana wa iyyakum wa ghafara lana wa lakum wa barakallahu lana wa lakum bil qudumi alaihi idza sirna ila ma sirtum ilaihi. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wahai ahlul kubur. Antum adapun kalian, lana bagi kami, itu salaf yang mendahului. Kalian telah mendahului kami. Wa nahnu, dan adapun kami, lakum bagi kalian, itu khalaf yang ditinggal. Kami yang ditinggal oleh kalian. Farahimah, mudah-mudahan merahmati siapa Allahu Allah, lana pada kami, iyana bagi kami, wa iyyakum dan bagi kalian, wa ghafara dan semoga mengampuni siapa Allah, lana untuk kami,
walakum dan untuk kalian. Wa baraka dan semoga memberkahi siapa Allah lana bagi kami, walakum dan bagi kalian, fil kudumi ketika menghadap, alaihi kepada Allah. Idza sirna apabila menjadi siapa kami, ilama kepada apa, sirtum yang telah menjadi siapa kalian, ilaihi kepadanya. Faradda maka mengembalikan siapa Allah ar-ruha ruh ila jasadi rajulin kepada jasad seseorang, minhum dari ahli kubur. Fa'ajabahu maka menjawab siapa rajul kepada Maisarah bin Hunais, bilisanin fasihin dengan lisan yang fasih. Tuba lakum ya ahlad dunya, tuba alangkah bahagianya, lakum bagi kalian, ya ahlad dunya wahai ahlad dunya. Tahujjuna berhaji siapa kalian, fi kulli syahrin di setiap bulan, arba'a marratin 4 kali. Faqala maka berkata siapa Maisarah, ila aina kemana, nahujju haji siapa kami, fi kulli syahrin di setiap bulan, arba'a marratin 4 kali. Yarhamuka semoga merahmati kepadamu siapa Allah Ta'ala. Qala menjawab siapa rajul, al-jumu'atu jum'atan. Tsumma qala kemudian berkata siapa rajul, ama ta'lamuna apakah kalian tidak tahu, annaha bahwasanya Jum'ah itu hajjatun haji, mabruratun mabrurah, maqbulatun maqbulah. Faqala maka berkata siapa Maisarah, akhbirna kabarkan pada kami, ma sesuatu, nudawimu yang bisa kami langgengkan, bisa kami istiqomahkan, alaihi kepada ma, yarhamukallah semoga Allah merahmatimu. Qala menjawab siapa rajul, al istighfar ya ahlad dunya, istighfar wahai ahli dunia, itu anfa'ul asya'i paling bermanfaatnya sesuatu, fil akhirati di akhirat. Qala berkata siapa Maisarah, wama maka apa, mana'aka yang mencegahmu, antarudda untuk menjawab siapa kamu, alaina pada kami, assalama salam. Qala menjawab siapa rajul,
Assalamu adapun salam itu hasanatun kebaikan. Wal hasanatu dan adapun kebaikan-kebaikan itu qad rufi'at telah diangkat apa hasanat anna dari kami. Fala hasanata maka tidak ada kebaikan lana untuk kami tazidu bertambah apa hasanah wala sayyi'ata dan tidak pula kejelekan lana bagi kami tanqusu bisa berkurang apa sayyi'ah. Nah, ada cerita diriwayatkan bahwasanya seorang bernama Maisarah bin Khunais itu lewat di Makbarah, lewat di kuburan. Kemudian Maisarah ini ketika masuk melewati kuburan mengucapkan salam. Ini adab kita kalau lewat kuburan mengucapkan salam kepada mereka. Karena ahli kubur itu hidup hayatan barzahiyatan dengan kehidupan alam barzah. Maka Maisarah bin Khunais mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana salaf wa nahnu lakum khalaf. Farahimallahu iyyana wa iyyakum wa ghafara lana wa lakum wa barakallahu lana wa lakum fil qudumi alaihi idza sirna ila ma sirtum ilaihi. Ketika Maisarah mengucapkan salam seperti ini doa ketika ke kuburan boleh diamalkan di doanya seperti ini. Ketika Maisarah mengucapkan salam seperti ini, kemudian Allah mengembalikan ruh seseorang kepada jasadnya. Maka dari dalam kubur ada orang yang berkata, wah kalau kita lewat kuburan mengucapkan salam, ada yang ngomong dalam kubur, birit kita, langsung ngacir. Disangkanya jin di situ. Kenapa? Karena dalam kubur bisa ngomong. Tapi Maisarah bin Khunais ini ulama. Akhirnya ketika ruhnya dikembalikan ke jasad, si ahli kubur ini menjawab dengan lisan fasih, dengan bahasa yang jelas. Apa dia katakan? Tuba lakum ya ahli dunya. Alangkah bahagianya kalian wahai ahlu dunia. Alangkah bahagianya kalian wahai orang yang masih hidup. Kalian tiap bulan berhaji 4 kali dengan haji yang mabrurah makbulah. Kita masih hidup di alam dunia, dikatakan oleh orang yang sudah meninggal, tiap bulan kita berhaji 4 kali dengan haji mabrur, haji makbul. Ahli kubur itu mereka mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Mereka sudah dikasih tahu apa-apa amalan-amalan yang mereka lakukan waktu di dunia, yang manfaat, yang baik, yang madarat, semuanya mereka sudah lebih tahu dari kita. Makanya kita nggak tahu apa yang mereka ketahui. Akhirnya Maisarah bin Khunais nanya, ila aina nahuju kulla syahrin 4 marrat. Ya ahlal kubur, yang namanya haji itu setahun sekali. Bulan Dzulhijjah, hari Arafah, al-hajju Arafah, kata Nabi tanggal 9 Dzulhijjah. Bagaimana ceritanya haji sebulan 4 kali? Hajiannya kemana yang seperti itu? Maka dijawab, al-jumu'ah. Ya Maisarah, haji itu Jumat.
Amma ta'lamuna annaha hajjatun mabruratun maqbulah. Apakah kalian tidak tahu wahai ahli dunia, kalau Jumatan itu merupakan haji mabrur. Orang mau haji itu harus nabung, usaha, belajar seperti apa aja rukunnya, apa aja fardu-fardunya, apa aja yang nggak boleh dilakuinnya. Capek hajian itu, lama hajian itu, butuh biaya besar hajian itu. Dan udah seperti itu, wallahu a'lam mabrur atau enggak, wallahu a'lam diterima atau tidak. Tapi ada satu amalan yang pahalanya seperti pahala haji mabrur. Apa? Jumatan. Qala akhbirna man dawimu alaihi rahimakallah. Kemudian Maisarah bertanya lagi kepada ahli kubur ini, ya ahli kubur, kasih tahu ke kami amalan apa yang bisa kami langgengkan, yang bisa kami istiqomahkan. Kata ahli kubur, al istighfar ya ahli dunya anfaul asya fil akhirah. Istighfar itu sesuatu yang paling bermanfaat nanti di akhirat. Kemudian yang terakhir yang ditanyakan oleh Maisarah, dan ini yang bikin Maisarah penasaran. Fama mana'aka an tarudda alaina salam ya ahlal kubur. Ketika saya pertama lewat sini, saya mengucapkan salam ke kamu, kemudian kamu tiba-tiba mengatakan tuba lakum ya ahlad dunya. Kemudian ngobrol panjang lebar dengan saya. Ada satu yang ingin saya tanyakan. Kenapa kamu nggak jawab salam assalamualaikum ya ahlal kubur, itu salam dari saya. Kamu nggak jawab itu ya ahlal kubur, kenapa? Kata si rajul ahli kubur ini, assalamu hasanah. Padahal yang namanya menjawab salam itu hukumnya wajib, ngucapin salam hukumnya sunnah. Saya ngucapin salam wajib dijawab oleh kamu ya ahlal kubur. Ternyata apa jawaban ahlal kubur? Ya Maisarah, salam itu hasanah, salam itu kebaikan. Sedangkan bagi kami orang yang sudah meninggal, tidak ada kebaikan yang bisa kami lakukan. Tidak akan bertambah kebaikan kami, tidak akan pula berkurang kejelekan kami. Maka ketika kamu ucapin salam, kami gak ngejawab salam, gak ngejawab salam. Jadi kalau kita lewat kuburan ucapin salam, ada yang jawab waalaikumsalam, itu jin. Kenapa? Karena ahli kubur itu nggak menjawab salam. Kenapa? Karena salam itu kebaikan. Dan ahli kubur, orang yang sudah meninggal, tidak bisa menambah kebaikan, tidak bisa mengurangi kejelekan. Wal hasanatu qad rufi'at anna fala hasanata lana tazid wala sayyi'ata lana tanqus. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.